Selamat malam, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Senang sekali jika malam hari ini kita bisa kembali bersama-sama memanjatkan doa-doa kita ke hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Kiranya damai sejahtera dan kasih karunia yang daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghiburan, kekuatan, dan sukacita yang daripada Allah Roh Kudus menyertai setiap kita dimanapun kita berada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca bagian firman Tuhan yang diambil dari kitab Nehemia. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kisah perjalanan Nehemia, dan hari ini kita akan memasuki ayatnya yang keempat dan kelima. Nehemia pasal yang pertama ayat yang keempat. Mari kita membaca bersama-sama. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Ayat yang kelima. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berbahagialah bagi setiap kita yang membaca firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan, dan melakukannya dengan setia di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan bagian firman Tuhan. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur jika malam hari ini Engkau kembali mengumpulkan setiap kami. Kami percaya Engkau hadir dimanapun kami berada malam hari ini. Dan biarlah kehadiran-Mu boleh membawa sukacita di antara kami ya Tuhan. Boleh membawa pemulihan, membawa pembaharuan baik iman kami maupun keberadaan dimanapun kami berada dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami mau Tuhan melalui pertemuan malam hari ini, apa yang menjadi kerinduan hatimu, apa yang menjadi rencanamu, boleh Engkau genapi di dalam setiap anak-anakmu malam hari ini. Terjadi pembaharuan iman ya Tuhan, terjadi pengenalan yang baru akan Engkau, dan kasih yang semakin meningkat dari setiap kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih, biarlah Engkau yang melayakkan setiap kami, Engkau yang menyucikan setiap kami, Engkau yang menguduskan setiap kami. Supaya kami boleh dengan penuh sukacita menghadap dan mendengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Saya percaya setiap kita merindukan doa-doa yang kita panjatkan didengar oleh Tuhan. Dan tentu bukan saja didengar, tetapi doa-doa yang kita panjatkan bisa berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menjawab doa-doa kita seperti yang kita rindukan karena sesuai dengan isi hati Tuhan. Dengan demikian maka Bapak Ibu Saudara, kita bisa menyimpulkan bahwa tidak semua, sekali lagi, tidak semua doa-doa yang kita panjatkan bisa berkenan di hadapan Tuhan. Tentu Tuhan mendengar karena Tuhan tidak tuli. Tetapi sekalipun Tuhan mendengar, ada kemungkinan doa yang kita panjatkan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan tidak menjawab seperti yang kita rindukan atau seperti isi hati Tuhan yang ingin Tuhan genapi melalui doa-doa kita. Oleh sebab itu sangat penting kita sebagai anak-anak Tuhan yang menaruh iman percaya kepada Tuhan, kita bisa berdoa. Dan doa-doa yang kita panjatkan merupakan isi hati, kerinduan hati Tuhan. Untuk itulah kita mau belajar dari seorang pendoa yang penuh dengan kuasa, yaitu Nehemia. Dan kalau kita membaca kitab Nehemia secara keseluruhan, kita bisa membuktikan bahwa Nehemia seorang pendoa yang luar biasa, seorang pendoa yang penuh dengan kuasa.
Mari kita belajar dari Nehemia. Hari ini kita memasuki ayat yang keempat. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca sekali lagi ayat yang keempat. Kita membaca secara perlahan-lahan sambil Bapak Ibu Saudara memberikan tanda di dalam Alkitab Saudara, ya, dan membuat catatan. Nehemia pasal 1 ayat yang keempat. Ketika ku dengar berita ini, artinya berita yang dia dengar dari Hanani akan keadaan umat Israel dan kota Yerusalem. Ya, maka duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Apa yang dilakukan oleh Nehemia ketika mendengar berita dari Hanani tentang keadaan umat Israel di Yerusalem dan keadaan kota Yerusalem, yang mana bentengnya dan pintu gerbangnya sudah rusak. Ya. Pertama, Nehemia duduk menangis. Dia berkabung selama beberapa hari. Selanjutnya, Nehemia berpuasa dan berdoa. Kepada siapa? Kepada hadirat Allah semesta langit. Kita menjumpai di sini Bapak Ibu Saudara bahwa Nehemia sungguh-sungguh peduli dengan apa yang terjadi di Yerusalem. Penduduk di Yerusalem dan keadaan kota Yerusalem. Nehemia bukan basa-basi menanyakan keadaan yang terjadi di Yerusalem, tetapi memang dia benar-benar sangat peduli. Ya, ketika Nehemia duduk menangis dan berkabung, sikap ini membuktikan bahwa Nehemia benar-benar peduli dengan keadaan yang sedang terjadi. Nehemia memiliki hati kasih yang dalam dan turut benar-benar merasakan kesengsaraan yang sedang dialami oleh umat Tuhan yang ada di Yerusalem, yang saat itu tidak dibawa ke pembuangan. Ya. Jelas di sini ada ikatan kasih yang dalam antara Nehemia dengan keadaan umat Israel yang ada di Yerusalem. Ya. Bapak Ibu Saudara, doa yang penuh dengan kuasa dimulai dengan kepedulian yang dalam terhadap apa yang sedang atau akan kita doakan. Keseriusan dan sungguh-sungguh di dalam kita menaruh perhatian terhadap apa yang akan kita doakan, itu merupakan titik tolak atau dasar yang sangat penting bagaimana kita bisa menaikkan doa-doa yang berkenan ke hadapan Tuhan. Keseriusan kita dibuktikan ketika kita benar-benar menaruh hati kita, pikiran kita terhadap situasi atau keadaan atau apa yang sedang kita gumulkan. Ya, itu sangat mempengaruhi apakah doa kita bisa berkenan kepada Tuhan atau tidak. Ya. Ketika Nehemia atau ayat yang keempat ini menuliskan bahwa Nehemia menangis dan berkabung selama beberapa hari, ini membuktikan bahwa dalam beberapa hari Nehemia terus-menerus merenungkan apa yang sedang terjadi. Dan lebih daripada itu, Nehemia bukan saja dia benar-benar peduli, tetapi di ayat yang keempat ini ketika dituliskan duduk menangis berkabung selama beberapa hari, ini membuktikan bahwa Nehemia benar-benar merenungkan apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dia kerjakan berdasarkan pergumulan yang sedang dia hadapi saat itu. Nehemia tidak cepat-cepat mengambil keputusan, Nehemia tidak cepat-cepat melangkah, tetapi Nehemia benar-benar merenungkan.
apa yang harus dia kerjakan berkaitan dengan apa yang sedang terjadi di kota Yerusalem. Dan di dalam perenungannya ini, Nehemia tidak mengambil keputusan sendiri. Nehemia tidak menggunakan kekuasaannya sendiri, sekalipun dia seorang yang berkuasa saat itu. Ya, dia membawa semuanya ini ke hadapan Tuhan. Ayat keempat memberitahu kepada kita bahwa Nehemia berdoa dan berpuasa. Nehemia membawa semua pergumulan hidupnya kepada Tuhan. Dia menghadap ke hadapan Tuhan semesta langit untuk mendapatkan jawaban, atau dengan kata lain untuk meminta Tuhan bekerja melalui dirinya apa yang harus dia kerjakan terhadap apa yang sedang terjadi di Yerusalem, baik bagi kesejahteraan umat Israel maupun pemulihan atau pembaharuan atau pembangunan kembali kota Yerusalem. Dan dalam hal ini adalah tembok dan gerbang Yerusalem yang sudah runtuh. Dia membawa semua ini di dalam doa dan menyatakan isi hatinya atau kepedulian hatinya kepada Tuhan. Dan dia melakukannya dengan berpuasa. Bapak Ibu Saudara, doa dan puasa bukanlah sesuatu yang aneh bagi umat Israel. Ini merupakan sesuatu yang biasa dilakukan. Ya, mungkin bahkan ada kebanyakan dari mereka minimal melakukan puasa 2-3 kali dalam 1 bulan. Ada yang melakukannya mungkin setiap minggu 1 kali minimal. Tetapi Alkitab menuliskan bahwa doa puasa yang kebanyakan orang Israel lakukan pada saat-saat seperti itu, dalam konteks saat-saat seperti itu, tidak semuanya berkenan ke hadapan Tuhan. Artinya doa puasa yang mereka kerjakan adalah sia-sia di hadapan Tuhan. Bagaimana kita tahu? Mari kita lihat di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-58, ayatnya yang ke-3, ayat yang ke-4, ayat yang ke-5. Ya, saya kira ini satu hal yang sangat penting Bapak Ibu Saudara, karena tidak sedikit di antara kita yang ketika menghadapi satu pergumulan kita berdoa dan berpuasa. Ya, tentu kita berpikir itu adalah sesuatu yang baik. Tetapi ada kemungkinan doa puasa yang kita kerjakan justru tidak berkenan di hadapan Tuhan. Artinya apa yang kita kerjakan adalah sia-sia. Seperti yang Yesaya tuliskan dan tujukan kepada umat Israel saat itu. Ya, lihat. Yesaya pasal yang ke-58 ayat yang ke-3. Mari kita membaca bersama-sama. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Ayat yang keempat, sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah-bantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Artinya Allah tidak mau mendengar atau tidak berkenan. Ayat yang kelima, sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Ya, Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di antara kita ketika menghadapi satu pergumulan, kita berdoa dan berpuasa kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak mengindahkan, Tuhan tidak memperhatikan. Pengalaman kita sama dengan apa yang dialami oleh umat Israel. Ini saatnya kita introspeksi dan kita belajar bagaimana seharusnya doa puasa yang berkenan ke hadapan Tuhan. Ada kemungkinan Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lakukan selama kita berpuasa, justru kita melakukan apa yang Tuhan tidak mau kita lakukan.
Selama berpuasa, kita hanya melakukan untuk memuaskan hawa nafsu kedagingan kita saja. Selama berpuasa, kita datang kepada Tuhan, kita berpuasa, kita tidak makan, tetapi kita lupa kita melakukan kebaikan. Kita berpuasa di hadapan Tuhan, tetapi masih ada kebencian di dalam kehidupan kita. Masih ada hal-hal yang kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Dan kita melakukan banyak perbuatan yang tercela di hadapan Tuhan. Sama persis dengan umat Israel. Doa puasa yang seperti itu, doa puasa yang hanya bertitik tolak kepada kepentingan pribadi saja, itu tidak akan membawa hasil maksimal. Atau bahkan sama sekali tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Berdoa puasa yang Nehemia kerjakan, mengapa berkenan kepada Tuhan? Karena doa puasa yang diangkat oleh Nehemia adalah doa puasa yang selaras dengan apa yang Tuhan rindukan. Kita lihat di ayat yang ke-6, Yesaya 58 ayat yang ke-6. Bukan, berpuasa yang ku kehendaki, artinya yang Allah kehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang-orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Ayat yang ke-7, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang yang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ketika Nehemia berpuasa, Nehemia tahu persis apa yang harus dia kerjakan bagi orang-orang atau umat Israel yang ada di Yerusalem. Artinya Bapak Ibu Saudara, bahwa doa puasa yang dilakukan oleh Nehemia mengapa berkenan kepada Tuhan? Karena Nehemia berdoa puasa untuk sekaligus melakukan kebaikan, melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Hati Nehemia adalah hatinya Tuhan yang begitu sedih, begitu berduka cita melihat keadaan kesengsaraan umat pilihannya, anak-anak yang dipilihnya. Nehemia memiliki isi hati Tuhan. Dan Nehemia mau menolong, memberikan yang terbaik, melakukan berbagai macam kebaikan demi umat Israel dipulihkan, disejahterakan. Demi kota Yerusalem, benteng-benteng dan gerbangnya diperbaiki. Dia menghendaki penduduk dan kota Yerusalem dipulihkan dan umat Israel mengalami kembali damai sejahtera. Artinya tujuannya adalah untuk kepentingan orang lain, bukan untuk kepentingan dirinya semata-mata. Nehemia sedang melakukan kebaikan. Nehemia bercita-cita untuk melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan ketika dia kembali ke tanah Yerusalem di masa pembuangan saat itu. Ya. Hatinya dipenuhi dengan kasih. Bapak Ibu Saudara, inilah doa puasa yang berkenan kepada Allah. Ketika kita berdoa puasa, kita bukan hanya fokus kepada hal-hal yang kita gumulkan, tetapi kita tidak boleh lupa bahwa kita dipanggil selama kita hidup untuk melakukan atau mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Untuk tetap menjadi garam dan terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Selain kita bergumul dan berdoa, membawa
isi hati dan kerinduan hati kita kepada Tuhan, kita tidak boleh melupakan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita untuk kita hidup berbuat kebaikan demi kebaikan. Kalau kita melihat ada orang yang perlu ditolong, kita harus tolong. Kalau ada orang yang perlu dihibur, kita perlu menghibur. Kalau kita melihat ada orang-orang yang ada di dalam keadaan yang sangat-sangat terluka, kita dipanggil untuk mengobati dan menyembuhkan segala macam perbuatan baik. Kita harus menyatakan iman kita kepada dunia, supaya mereka boleh melihat keberadaan Allah di dalam kehidupan kita. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, tidak sampai di sana, Nehemia mengajarkan hal yang juga sangat penting. Kepada siapa kita berdoa? Kepada siapa Nehemia mengangkat segala pergumulan hidupnya? Ini sangat penting. Bukan saja kepada siapa, tentu kita tahu kepada Tuhan. Tetapi Tuhan yang seperti apa? Ini sangat menentukan iman kita. Ini sangat menentukan langkah-langkah kita ke depan. Seringkali kita mengangkat doa-doa kita, pergumulan kita kepada Tuhan tanpa kita benar-benar meyakini atau benar-benar percaya kepada siapa kita berdoa. Kepada Allah yang seperti apa. Nehemia ketika mengangkat pergumulan hidupnya, dia percaya sepenuhnya bahwa dia sedang berhadapan dengan Tuhan semesta langit. Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah. Ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa Nehemia saat itu tinggal di pembuangan, di Persia. Di mana lingkungan sekitarnya menyembah Allah-Allah lain, menyembah dewa-dewa lain. Tetapi iman percaya Nehemia tetap fokus kepada Allah Israel, Allah Sang Pencipta. Imannya fokus, imannya tertuju kepada Allah Israel. Yang dia percaya bahwa Allah Israel yang dia sembah adalah Allah yang penuh kuasa, berdaulat, dan sanggup melakukan apa saja. Tidak ada yang mustahil di hadapan Allah Israel yang dia sembah, yang kepadanya dia datang saat itu. Yang kepadanya dia berdoa setiap hari membawa pergumulan hidupnya. Bapak Ibu Saudara, ini sangat penting. Ketika kita membawa pergumulan hidup kita, kita harus selalu sadar dan selalu ingat. Dan harus selalu tertanam di dalam hati kita bahwa kita sedang berdoa kepada Allah yang hidup. Yang serius menjawab doa-doa kita. Yang benar-benar menaruh perhatian dan peduli dengan doa-doa yang kita panjatkan. Karena itu merupakan isi hatinya. Dan kita terus percaya, kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara, Nehemia berdoa dan berpuasa siang dan malam itu bukan hanya 1-2 hari. Memakan waktu begitu lama, berminggu-minggu. Tapi tetap Nehemia berdoa dan dia tetap memegang aku sedang berdoa kepada Tuhan semesta langit. Ya, kita akan membahas itu di hari selanjutnya. Di dalam pertemuan kita ke depan. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih terus bergumul dan Tuhan belum menetapkan atau memberikan cara kita melangkah atau jawaban, kita tetap harus percaya bahwa Allah mendengar dan dia sanggup dan tidak ada yang mustahil di hadapannya. Karena kita sedang menghadap Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah, pencipta langit dan bumi. Yang tidak mustahil, tidak ada yang mustahil di hadapannya. Yang dia sanggup menolong kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita lihat dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-74. Ya, kitab Mazmur pasal yang ke-74. Ya, siapa Allah yang kita datang malam hari ini, yang kita berdoa, membawa doa-doa kita ke hadapannya setiap hari. Ya, Mazmur pasal yang ke-74, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Mari kita membaca mulai ayat yang ke-13. Engkaulah yang membelah laut dengan kekuatanmu, yang memecahkan kepala ular-ular naga di atas muka air. Siapa yang bisa menghalangi Allah ketika dia mau menjawab doa kita? Setan, iblis, kuasa kegelapan, tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Percaya. Ayat yang ke-14, engkaulah yang meremukan kepala-kepala Lewiatan, yang memberikannya menjadi makanan penghuni-penghuni padang belantara.
Ayat yang ke-15, engkaulah yang membelah mata air dan sungai. Engkaulah yang mengeringkan sungai-sungai yang selalu mengalir. Ayat yang ke-16, punyamulah siang, punyamulah juga malam. Engkau yang menaruh benda penerang dan matahari. Ayat yang ke-17, engkaulah yang menetapkan segala batas bumi, musim kemarau dan musim hujan, engkaulah yang membuatnya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Bahwa Allah terlibat penuh dengan segala ciptaannya. Dia berkuasa mengatur segala sesuatu berjalan dengan rencana dan kehendaknya. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi apa yang Tuhan mau kerjakan. Itulah Allah yang dimiliki oleh Nehemia dan juga oleh setiap kita yang malam hari ini kita berkumpul bersama-sama untuk memanjatkan doa-doa kita. Doa seperti Nehemia ini, Bapak Ibu Saudara, pernah dilakukan oleh seorang yang bernama Martin Luther. Tentu ada banyak di antara kita yang pernah mendengar nama ini. Ya. Dia adalah seorang biarawan yang benar-benar peduli dengan apa yang sedang terjadi dengan dirinya. Dia memiliki kerinduan hati yang sungguh-sungguh untuk hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Untuk hidupnya bisa menyenangkan hati Tuhan. Dia ingin hidup kudus, suci, dan tidak berbuat dosa. Tentu ini satu motivasi yang sangat baik. Dia ingin menunjukkan kepada Tuhan bahwa dia adalah orang yang sungguh-sungguh hidup berkenan ke hadapan Tuhan. Ini yang menjadi perhatian penuh atau menjadi perhatian utama bagaimana dirinya hidup sebagai orang percaya. Dia sungguh-sungguh dan tidak main-main supaya dia hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dia berusaha melakukan apa saja yang dia tahu, yang dia pikirkan, yang dia dengar, supaya dia berkenan di hadapan Tuhan. Dia bukan saja mentaati perintah-perintah Tuhan. Ketika dia gagal, dia rela menderita. Bahkan dia berpuasa berhari-hari. Dia berjalan dengan lututnya. Dia naik tangga dengan lututnya. Menyiksa diri demi dia hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dia datang kepada pastor untuk memohon pengampunan. Bukan 1-2 kali. Kadang-kadang sejarah menuliskan dalam satu hari bisa 2-3 kali dia datang kepada pastor. Ketika dia ingat bahwa dia berdosa, dia langsung dia datang ke gereja dan dia memohon kepada pastor untuk berdoa meminta pengampunan atas dosanya. Dan bukan 1-2 kali, dia mengakui dosa-dosanya berjam-jam di biara. Artinya ada satu kesungguhan hati. Ini yang menjadi pergumulan hidupnya untuk dia bisa diterima di hadapan Tuhan. Dia sungguh-sungguh berdoa dan berpuasa kepada Tuhan supaya dia berkenan di hadapan Tuhan. Sampai satu titik Bapak Ibu Saudara, Tuhan menjawab doanya. Artinya doa puasa yang dia kerjakan tidak sia-sia. Karena dia memiliki motivasi yang benar. Tuhan menjawab di dalam kitab Roma pasal yang pertama ayat yang ke-17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Pergumulan Martin Luther untuk hidup layak di hadapan Tuhan dengan usahanya sia-sia semuanya sampai dia dibukakan bahwa Tuhan berkenan kepadanya kalau saja dia memiliki iman yang benar. Tentu dalam hari ini berbicara tentang kasih karunia Tuhan. Seperti yang Paulus tuliskan di bagian lain di dalam kitab Galatia pasal 3 ayat yang ke-11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Pergumulan Martin Luther untuk mendapatkan jawaban, dia berdoa dan berpuasa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, mendapatkan jawaban. Oke, Bapak Ibu Saudara, melalui apa yang dikerjakan oleh Martin Luther,
Ini merupakan satu masukan lebih bagi kita. Di mana Martin Luther berdoa dan berpuasa dengan sungguh-sungguh. Dia peduli dengan apa yang dia sedang gumuli. Dia ingin memuliakan Tuhan. Dia ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Oleh sebab itu doa puasa yang dilakukan oleh Martin Luther tidak sia-sia. Tuhan menjawab dengan satu jawaban, hanya kasih karunia Allah yang dapat membuat kau berkenan kepada Tuhan. Tentu ini jawaban bagi Martin Luther. Mungkin ada banyak orang-orang lain yang seperti Martin Luther, seperti Nehemia. Mereka berdoa puasa dan didengar oleh Tuhan karena semata-mata ingin memenuhi atau memuaskan visi, misi atau kerinduan hati Tuhan. Dalam hal ini tentu Martin Luther rindu bagaimana dia hidup berkenan kepada Tuhan. Bukankah itu juga merupakan isi hati daripada Tuhan untuk membawa atau melihat anak-anaknya hidup berkenan kepadanya. Apa yang sedang menjadi pergumulan kita sekarang ini Bapak Ibu Saudara? Ya, adakah yang sedang kita doakan sehingga kita harus berpuasa di hadapan Tuhan? Sudahkah kita sungguh-sungguh mendoakannya? Sudahkah kita peduli dengan apa yang kita doakan? Dan jika sudah melakukan itu semua, kita harus ingat kepada siapa kita berdoa. Apakah kita memanjatkan doa-doa kita kepada Tuhan Allah semesta langit, sama persis dengan Tuhan Allah Nehemia, atau Tuhan Allah daripada Martin Luther? Apakah kita ingat dan memiliki iman bahwa Tuhan Allah semesta langit yang kepadanya kita berdoa, dia sanggup menolong kita dan tidak ada yang mustahil baginya. Bapak Ibu Saudara, seperti Bapak Ibu Saudara ketahui, ketika mami mertua meninggal, Maria dan saya tahu persis bahwa mami pasti masuk surga. Karena saya dan Maria dan beberapa saudara Maria tahu persis ketika itu beberapa waktu yang lalu. Ketika Injil diberitakan, mamanya Maria menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami tidak ragu tentang itu. Ya, tetapi ketika mami mertua meninggal, tentu kami rindu kalau saja bisa semua acara dilakukan secara Kristen. Karena kami rindu agar orang-orang atau saudara-saudara yang belum percaya bisa mendengar kabar baik Injil melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Oleh sebab itu, kami sungguh-sungguh berdoa, kami sungguh-sungguh peduli, kami mengangkat doa-doa ini. Karena sampai 1 hari sebelum Mami meninggal, belum ada keputusan untuk semua acara sampai ke kremasi itu dilakukan secara Kristen. Ya, bahkan beberapa jam sebelum meninggal. Ya, jadi, tapi kami tidak putus asa, kami terus berdoa dengan sungguh-sungguh, kami peduli akan keselamatan jiwa-jiwa, akan firman Tuhan, Injil diberitakan, dan akhirnya kita semua tahu mami bukan saja pasti masuk surga, tetapi semua acara dilaksanakan secara Kristen. Dan melalui video yang kami saksikan bersama-sama, Injil diberitakan. Dan saudara-saudara yang belum percaya bisa mendengarkan dari awal sampai akhir. Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu pengalaman nyata di mana ketika kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, peduli dengan apa yang kita gumulkan, Tuhan pasti menjawab. Bapak Ibu Saudara, ini adalah pengalaman yang luar biasa bagi kami. Ketika kita sungguh-sungguh menggumulkan apa yang kita rindukan
Dan kita tahu itu merupakan isi hati Tuhan. Tentu berita kabar baik. Orang-orang diselamatkan. Itu pasti merupakan isi hati Tuhan. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh membawakan ini ke hadapan Tuhan dengan satu kepedulian yang nyata, yang sungguh-sungguh. Dengan segala kerendahan hati, Tuhan menjawab sesuai dengan hikmat kuasa-Nya. Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu yang mustahil dalam pandangan manusia, tetapi tidak di dalam pandangan Allah. Kami berdoa terus kepada Tuhan. Tuhan lebih besar dari dosa manusia. Tuhan lebih besar dari kekerasan hati manusia. Tuhan lebih besar dari kuasa-kuasa setan yang membelenggu. Tuhan memiliki kemurahan hati yang lebih besar, pengampunan yang lebih besar. Kami terus berdoa untuk itu. Dan akhirnya, beberapa jam sebelum Mami mertua meninggal, diputuskan bahwa semua acara akan dilangsungkan secara kekristenan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara, perjalanan hidup Nehemia boleh menjadi satu pengajaran yang sangat penting bagi setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam kita mengikut Tuhan, di dalam kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Biarlah ini membawa setiap kita semakin bertumbuh, iman kita semakin bertumbuh, motivasi kita semakin benar di hadapan Tuhan ketika kita berdoa. Nehemia mengajarkan kepada kita, selain kita berdoa sungguh-sungguh, kita juga harus melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh lupa bahwa kita dipanggil untuk melakukan perbuatan baik di tengah-tengah doa-doa yang kita panjatkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami ingin berdoa ya Tuhan untuk kondisi perekonomian di Kanada ya Tuhan, terutama dalam masa-masa lockdown seperti sekarang ini. We want to pray Lord that you continue to give wisdom first and foremost to the government in how they make decisions with regard to the economy ya Tuhan. Biarlah decision yang mereka ambil itu semua not only beneficial buat rakyat dalam in a short term ya Tuhan, tapi untuk masa-masa mendatang, dan juga it strikes a good balance ya Tuhan between controlling the COVID-19 ya Tuhan and also kondisi ekonomi juga ya Tuhan. And we also want to pray for the business owners. You know Lord, right now businesses kind of like have to operate in like special circumstances. Kami mau berdoa ya Tuhan, biarlah you continue to bless these business owners so that they can continue become a blessing ya Tuhan for their employees and for their community, for their neighborhood ya Tuhan. Supaya jika bisnis mereka tetap berjalan ya Tuhan, itu semua hanya karena perkenanan-Mu ya Tuhan. Dan kami mau menyerahkan segala sesuatunya hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. And we also want to pray Lord for those of us yang lagi mencari pekerjaan ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai agar kiranya Engkau senantiasa give them encouragement ya Tuhan, don't make them lose heart ya Tuhan. And we know Lord that you'll open doors ya Tuhan, and kami mau berdoa untuk yang mencari pekerjaan, Engkau buka jalan yang ingin mereka lalui ya Tuhan, dan Engkau tutup jalan di mana Engkau tidak ingin mereka lalui ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, You're the God that provides ya Tuhan, dan Engkau menyediakan tepat pada waktunya ya Tuhan. And lastly Lord, for those of us yang masih Engkau perkenankan untuk bekerja ya Tuhan, don't take it for granted ya Tuhan. Let us work faithfully ya Tuhan, not for human but for you only ya Tuhan, and give it our best ya Tuhan, knowing ya Tuhan pekerjaan kami tidak semata-mata hanya untuk di dunia ini ya Tuhan, tapi kami ingin that through our work ya Tuhan, people may see you ya Tuhan. Thank you Lord, in Jesus name we pray, amen. Kembali kami datang berdoa ya Tuhan untuk gereja House for All Nation, khususnya untuk para pemimpin yang termasuk di dalam leadership team,
dan juga para pendetanya ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa biarlah Kau memberikan mereka hikmat dan tuntunan untuk mempersiapkan dalam visi misi gereja tahun depan dan 10 tahun mendatang. Tuhan, berikan mereka wahyu-Mu sehingga mereka bisa mengerti apa rencana-Mu dan kehendak-Mu dalam kehidupan jemaat-Mu dan gereja-Mu ya Tuhan. Berdoa khususnya juga untuk anggaran belanja tahun 2021, biarlah semua boleh dipakai untuk program-program yang memuliakan serta meninggikan nama-Mu. Kami serahkan Tuhan anggaran belanja ini untuk Engkau juga cukupkan dengan dana yang diberikan oleh jemaat-Mu yang setia untuk berusaha untuk mencapai program-program kerja yang diadakan ya Tuhan. Tuhan, biarlah kami berdoa, berikan untuk melakukan program-program itu, berikan mereka kesatuan hati untuk membuat keputusan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, minta berdoa biarlah mereka Engkau berikan kekuatan, sabaran, dan semangat serta kesehatan dan takut akan Tuhan untuk melayani Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh berkenan dan menyenangkan hati-Mu sendiri. Tuhan, kami berdoa untuk pengarahan-Mu secara khusus, untuk rencana kembali bisa berbakti secara person ya Tuhan, secara boleh datang di tempat ya Tuhan. Kami berdoa biarlah rencana ini Engkau bukakan jalan, Engkau sertai. Kami tahu Tuhan Engkau juga rindu untuk melihat jemaat-Mu boleh berkumpul kembali, memuliakan, meninggikan Engkau secara bersama-sama ya Tuhan. Kami percaya Engkau berikan waktu yang tepat bagi kami semua untuk berbakti. Berdoa ya Tuhan untuk para pendeta ini, biarlah mereka terus Engkau berikan kekuatan, berikan terus kesetiaan untuk melayani Engkau ya Tuhan. Persiapkan mereka dengan hal-hal yang baik untuk mereka Engkau lengkapi, Engkau cukupkan di dalam segala perkara sehingga bisa dipakai untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang boleh dipakai untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Biarlah jemaat-Mu senantiasa dibawa juga untuk meninggikan, muliakan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu sendiri ya Tuhan. Dan kemuliaan bagi Engkau untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah dan kami muliakan, malam ini secara khusus kami mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami rindu ya Tuhan, bangsa kami dapat lebih baik. Kami berdoa untuk pemerintahan Indonesia di dalam menanggulangi masalah COVID-19 yang keadaannya semakin memburuk saat-saat ini. Banyak terdapat kota-kota yang berstatus zona merah. Hal ini terjadi karena banyak masyarakat yang tidak mentaati protokol-protokol yang sudah ditetapkan, sehingga semakin banyak orang-orang yang terpapar COVID-19. Kami berdoa ya Tuhan, agar Engkau menyadarkan mereka betapa pentingnya mentaati setiap protokol yang dikeluarkan. Dan kiranya Tuhan, hikmat-Mu juga turun atas para tim kesehatan di dalam membuat keputusan-keputusan yang akan diambil untuk keamanan masyarakat. Kami juga sangat berterima kasih dan bersyukur kepada seluruh dokter-dokter dan tim medis yang tetap setia melayani para pasien-pasien dan tetap berada di garis depan ya Tuhan. Kami bersyukur untuk mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, agar Engkau melindungi mereka ya Bapa dan keluarga mereka, sehingga mereka bisa menjalankan tugas dengan baik. Dan kiranya Engkau yang memberikan kekuatan, kesehatan, dan kesabaran kepada mereka. Kami juga berdoa ya Bapa, agar vaksin yang sudah ada dapat didistribusikan ke publik. Dan kami meminta Engkau sendiri yang mengurapi, agar vaksin ini benar-benar berguna bagi setiap orang-orang yang menerimanya. Dan tidak ada efek samping yang membahayakan kepada setiap orang yang sudah menerima vaksin COVID-19. Kami juga berdoa ya Tuhan, agar tidak ada orang-orang yang menyalahgunakan atau memalsukan vaksin ini. Jangan biarkan ada orang-orang yang berniat jahat ya Tuhan.
Kami meminta belas kasihan-Mu ya Tuhan untuk memprotek Indonesia. Dan kami juga secara khusus berdoa ya Tuhan, agar Engkau memakai Presiden Jokowi selama masa jabatannya untuk melakukan hal-hal yang baik bagi kebaikan, kemajuan bangsa Indonesia sampai selesai masa jabatannya. Lindungi Pak Jokowi dari orang-orang yang ingin menjatuhkannya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami bawa doa-doa kami ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan yang kami kasihi, terima kasih atas penjagaan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami, dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan, kami percaya pada kuasa dan rencana-Mu. Semuanya yang terjadi ada di bawah kuasa dan kontrol-Mu. Engkau peduli pada apa yang sedang terjadi, pada kami ciptaan-Mu. Kami yang telah beroleh kasih karunia daripada-Mu memohon agar dengan kejadian ini lebih banyak jiwa dapat diselamatkan. Mereka bisa bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat mereka yang hidup. Tuhan, terima kasih atas negara Kanada yang boleh kami tinggalin. Kami mohon hikmat bagi pemerintah Kanada dalam menanggulangi masalah COVID-19 yang keadaannya semakin memburuk. Cuaca semakin hari semakin dingin. Tolong kami untuk tetap bisa menjaga imun tubuh kami buat memerangi virus-virus yang masuk ke dalam tubuh kami. Tolong kami untuk tetap setia dalam mengambil bagian-bagian kami, menjalani protokol-protokol yang ada, taat pada peraturan-peraturan dan tuntunan pemerintah. Kami mohon hikmat bagi tim Health Ministry dalam membuat keputusan-keputusan yang diperlukan untuk keamanan masyarakat. Kami berterima kasih dan bersyukur pada para dokter dan tim medis yang melayani orang-orang yang sakit. Tuhan, tolong beri mereka kekuatan, kesehatan, dan kesabaran. Kami berdoa bagi vaksin yang telah selesai dibuat dan segera akan didistribusikan ke publik. Tolong Tuhan urapi agar benar-benar berguna bagi kesembuhan dan kebaikan semua orang. Kami mohon agar vaksin yang telah selesai dibuat tidak menimbulkan efek sampingan yang parah. Kami mohon agar distribusi ini bisa benar diarahkan dan tepat sasaran bagi orang-orang yang benar membutuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal, kami panjatkan doa-doa ini. Amin. Bapa kami dalam surga, kami berdoa bagi teman-teman kami, saudara-saudara kami yang sedang sakit saat ini. Biarlah Engkau yang menjamah mereka satu persatu ya Tuhan, menyembuhkan, memberikan mereka kekuatan. Khususnya di dalam saat-saat menghadapi masa pandemik ini Tuhan. Biarlah tetap Engkau berikan mereka sukacita, penghiburan. Mereka boleh memakai waktu ini untuk semakin mendekatkan diri kepadamu melalui doa-doa, melalui renungan firman Tuhan. Berkati Tuhan keluarga-keluarga yang merawat, berikan mereka juga penghiburan, kesabaran, damai sejahtera di dalam mereka merawat saudara-saudara, teman-teman yang sedang sakit. Ya Tuhan, kami menyerahkan para frontline workers, para dokter, para nurse, berikan mereka penghiburan, kekuatan, damai sejahtera saat ini Tuhan. Mereka boleh tetap semangat di dalam merawat para pasien, diberikan kesabaran, diberikan protection yang secara khusus sehingga mereka tidak terjangkit virus ya Tuhan. Berdoa bagi keluarga-keluarga mereka ya Tuhan juga lindungi, Tuhan jaga supaya mereka pun boleh terhindar dari sakit penyakit. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan para teman-teman kami
saudara-saudara kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau berkuasa, Engkau yang berdaulat, dan Engkau yang mampu menyembuhkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami di dalam surga, kami mengucapkan terima kasih untuk kesempatan berdoa bersama untuk tema seri The Story of Wise Men, yang mana kami percaya ya Bapa, setiap firman yang dibawakan akan menyentuh hati kami, memberikan kami pengertian sehingga setiap kata demi kata boleh kiranya menjadi ajaran yang hidup, ajaran yang benar di dalam kehidupan kami ya Bapa, sehingga dalam pelaksanaannya kami juga bisa mengerti lebih lagi penerapannya, kami bisa lebih memiliki hati yang selalu mau mencari, memberikan yang terbaik daripada kami demi kebenaran firman itu sendiri. Kami percaya Bapa, di dalam saat ini persiapan demi persiapan oleh hamba Tuhan yang akan membawakannya, berikan hati yang sungguh-sungguh takut, yang akan sungguh-sungguh mencari Engkau ya Bapa, sehingga boleh kiranya perkataan demi perkataan yang dibawakannya akan menjadi kebenaran surgawi. Ya Bapa, kami percaya juga untuk para volunteers, ministries yang berada di belakang persiapan ini semua akan menjadi satu hati di dalam Engkau ya Bapa, sehingga kesatuan firman akan menjadi bagian dari pelayanan, kesatuan firman akan menjadi bagian dari setiap telinga yang mendengar, setiap hati yang membuka, setiap pemikiran menjadi satu di dalam Engkau ya Bapa. Kami juga percaya ya Bapa, walaupun kami semua di rumah masing-masing secara virtual online, kami mau ya Bapa fokus untuk bisa lebih lagi mengerti, bisa lebih lagi mencari, mendekat, dan memberikan yang terbaik daripada kami semua ya Bapa, sehingga semua ini adalah untuk satu tujuan, yaitu untuk kebenaran di dalam firman, kebenaran di dalam hidup kami, boleh menjadi pelaksanaan, boleh menjadi penerapan, boleh menjadi bagian dari firman-Mu. Sehingga Kristus yang hidup di dalam hidup kami menjadi nyata. Kami percayakan ini semua di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur jika malam hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul, mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan juga memanjatkan doa-doa kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih kami memiliki Allah yang mendengar dan sanggup menjawab doa-doa kami. Tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya jadilah kehendak-Mu. Biarlah apapun jawabannya, kami percaya semuanya mendatangkan kebaikan dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berikan hati yang selaras dengan hati-Mu ya Tuhan. Hati yang memiliki kerinduan sama dengan kerinduan hati-Mu. Biarlah sisa hidup kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang harum dan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami menyerahkan sisa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa di dalam ibadah online hari Minggu mendatang jam 3. Tuhan memberkati. Where there seems to be no way, He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, He'll lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade.
believe.